ingin presentasikan makalah kami tentang perubahan sosial. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Rajali. Nama saya Rizky Ari. Saya Fadila. Saya Rania Ulfana Sution. Saya Zakia. Dan penyanyi pertama akan dibacakan oleh kawan saya Rizky Hari. Perubahan sosial dari teorinya. Perubahan sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau perubahan tekanan atas struktur dalam masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Adapun arti perubahan sosial menurut Kingley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Menurut ahli sosiologi Max Weber, dalam bukunya yang berjudul Sociological Writings, bahwa perubahan sosial adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya. Adapun teori-teori perubahan sosial, yang pertama, teori evolusi. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat dan bertahap di dalam sistem masyarakat. Masyarakat berubah dan berkembang dari tahap peradaban sederhana menuju tahap peradaban yang kompleks. Menurut teori fungsional, teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yeni Fadila. C. Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sosial. Sesungguhnya bukan hanya faktor teknologi saja yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Ada beberapa faktor lain yang memengaruhi perubahan sosial, diantaranya sebagai berikut. 1. Faktor geografis. Bencana alam yang dahsyat atau perubahan cuaca yang ekstrim akan berdampak pada rusaknya sumber daya alam yang ada. 2. Faktor kependudukan. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk akan memengaruhi pola kehidupan masyarakat, terutama di bidang sosial ekonomi. 3. Faktor teknologi dan industri. Penggunaan teknologi tepat guna di bidang pertanian akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian rakyat. Contoh, teknologi tepat guna di bidang pertanian antara lain sebagai berikut. A. Traktor pengarap sawah. B. Mesin penggiling padi. C. Penggunaan pupuk buatan dan insektisida. D. Teknologi peternakan dan perikanan. 4. Faktor kepemimpinan dan ideologi politik. Perubahan-perubahan sosial, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar, tidak jarang terjadi karena munculnya seorang tokoh pemimpin yang karismatik. Tokoh tersebut mampu menggerakkan masyarakat ke arah pembaruan dan perbaikan melalui berbagai ideologi di bidang sosial ekonomi ataupun di bidang sosial politik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Rania Ulfa. D. Faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial. Faktor pendorong pada perubahan sosial ada dua macam, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat atau intern dan faktor yang berasal dari luar masyarakat atau ekstern. Faktor intern ini meliputi beberapa faktor. Yang pertama adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan sosial karena terdapat struktur atau tatanan masyarakat di dalamnya. Misalnya, jika penduduk bertambah besar, maka akan berdampak pada peningkatan pengangguran, kemiskinan, permasalahan kesejahteraan masyarakat, prostitusi, narkoba, dan kriminalitas. Dan sebaliknya, jika terjadi perkurangan penduduk, maka akan terjadi pula perubahan dari tatanan kemasyarakatannya. Yang kedua adalah penemuan unsur-unsur budaya baru atau inovasi. Adanya penemuan baru dalam sebuah kemasyarakatan tentu akan membawa perubahan sosial tersebut karena adanya budaya baru yang bisa menggantikan budaya lama ataupun tercampurnya budaya yang lama dengan budaya yang baru menjadi satu kesatuan budaya. Faktor yang ketiga adalah terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik atau permasalahan di dalam suatu sosial biasa terjadi karena adanya kemajemukan atau munculnya mayoritas dan minoritas dalam sebuah kemasyarakatan tertentu. Dari konflik inilah, maka suatu sosial harus mencari jawaban dari masalah tersebut. Yang kedua, faktor ekstern atau faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor ini meliputi beberapa faktor lainnya. Yang pertama adalah perubahan situasi geografis akibat bencana alam.
Perubahan situasi geografis akibat bencana alam dapat membawa perubahan sosial. Bencana alam mengakibatkan banyak perubahan dalam segala bentuk, struktur, dan juga sistem hidupnya. Dalam suatu masyarakat, seperti kerusakan infrastruktur, jatuhnya korban jiwa, bahkan berkurangnya sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Faktor yang kedua dari faktor ekstern adalah adanya peperangan. Adanya peperangan akan mengakibatkan kehidupan masyarakat menjadi tidak stabil. Dari banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, serta hancurnya sarana dan prasarana yang ada. Bukan hanya itu, biasanya kelompok yang menang akan memaksakan kehendaknya, serta kebudayaan dari kelompok yang menang akan dipaksakan kepada kelompok yang kalah. Faktor yang ketiga dari faktor ekstern adalah adanya kontak atau pengaruh budaya asing. Perkembangan teknologi di era globalisasi membuat budaya asing lebih mudah masuk bahkan berkembang pesat di negara ini. Hal ini tentu memberikan perubahan sosial karena akan memberikan perubahan pada nilai kebudayaannya. Bahkan budaya asing ini juga bisa menghilangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Faktor penghambat pada perubahan sosial meliputi faktor alam, faktor kemiskinan, dan faktor budaya tradisional. Faktor alam yaitu masyarakat yang tinggal di pelosok atau permukiman terisolasi akan sulit untuk menjalin hubungan dengan masyarakat luar. Faktor kemiskinan yaitu karena kemiskinan, pola ketidakberdayaan akan terjadi pada masyarakatnya, sehingga berserah diri kepada nasib, berpikiran sempit dan terbatas. Dan faktor budaya tradisional disebabkan karena adat istiadat yang serba kaku dan irasional, serta pemikiran yang kolot dan curiga terhadap hal-hal baru yang tentu akan sangat menghambat perubahan sosial. Kemudian dilanjutkan oleh Zakia. Proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial bisa berlangsung dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut. 1. Difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur sosial budaya dari satu individu ke individu lain di dalam suatu masyarakat. Proses penyebaran unsur-unsur sosial budaya ini berlangsung melalui beberapa cara, yaitu A. Perembesan damai atau penetration pacific way, yaitu maksudnya unsur-unsur sosial budaya dalam suatu masyarakat secara luas dan damai. Contohnya unsur-unsur sosial budaya Buddha, Hindu, dan Islam ke Indonesia. B. Perembesan paksa melalui kekerasan atau penetration violente, yaitu maksudnya unsur-unsur sosial budaya dalam suatu masyarakat secara paksa melalui kekerasan. Contohnya maksudnya budaya Barat bersamaan dengan maksudnya penjajahan ke Indonesia. C. Simbiotik, maksudnya masyarakat luar ke dalam masyarakat bisa berdampak. 1. Simbiotik mutualistik, yang artinya menguntungkan. Contohnya, maksudnya orang-orang Cina, India, Arab ke Indonesia melalui perdagangan penyebaran agama. 2. Simbiotik paratistik, yang artinya merugikan. Contoh, kedatangan kolonialisme Barat ke Indonesia. 2. Akulturasi, yaitu penggabungan dua budaya tanpa menghasilkan budaya baru. Contoh, kebudayaan masyarakat Jawa yang membaur dengan kebudayaan Hindu dan Islam. 3. Asimilasi, yaitu penggabungan dua budaya yang menghasilkan budaya baru. Contohnya, seperti perkawinan campuran atau amalgamasi. 4. Akomodasi, yaitu contoh perbedaan ketegangan dalam penyesalan suatu konflik ataupun perselisihan. Adapun penyanyi terakhir yaitu saya sendiri. Dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. 1. Dampak positif. Beberapa dampak positif yang mungkin timbul akibat perubahan sosial di masyarakat antara lain sebagai berikut. A. Perbaikan di bidang pendidikan. Perbaikan sistem pendidikan nasional akan memberikan kesempatan bagi setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. B. Perubahan di bidang teknologi. Teknologi dapat membantu kita ke arah hidup yang lebih menyenangkan dan lebih sejahtera. Contoh, adanya transportasi dan handphone. C. Perubahan di bidang industrialisasi. Industrialisasi akan membuka lapangan kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas kebutuhan hidup dan menunda pengangguran. 2. Dampak negatif. Dampak negatif dari perubahan sosial ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Pengaruh perubahan sosial yang terlalu cepat. Dampak tersebut antara lain konsumerisme, kesenjangan sosial, ketimburan sosial. 2. Tidak berfungsinya lembaga-lembaga pemerintahan. 3. Kesenjangan sosial dalam pelaksanaan industrialisasi, kerusakan daerah, dan gaya hidup mewah.
perubahan sosial, dan pentingnya kehidupan demokratis. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, banyak dampak positif yang dapat terjadi jika kemajuan masyarakat sangat pesat. Kemajuan yang dimaksud adalah pemikiran yang kreatif dan yang muncul di kalangan masyarakat, khususnya anak muda yang sangat berpotensi membawa perubahan yang signifikan. 1. Pengertian kehidupan demokrasi. Kehidupan demokrasi memiliki makna kehidupan yang bersifat dan bercirikan demokrasi. 2. Pentingnya kehidupan demokrasi. Demokrasi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi atau turut aktif di dalam penyelenggaraan negara. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.